Ya oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang kami ada bertiga bersama kakak. Kakak siapa? Kak Sarah Lubun Tebing. Satu lagi. Kak Susi Simamoran. Oke, kakak Sarah dan kakak Susi. Tema kita pada hari ini kak? Saksi kebangkitan Yesus. Oke, saksi kebangkitan Yesus. Buat adik-adik yang di rumah harus bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Dan pada saat ini adik-adik kita akan mengadakan kebaktian kita. Adik-adik harus siap-siap, duduk yang bagus, duduk yang manis. Kita mengadakan kebaktian kita pada saat ini. Adik-adik kita akan membawa sebuah lagu. Apakah judulnya? Kunyanyi Haleluya. Kunyanyi Haleluya. Semangat ya adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama buat adik-adik yang ada di rumah. Bapakku
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami telah menerima rahmat selamat-Mu yang Maha Kudus di dalam kematian dan kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kepada kami sukacita yang besar. Karena itu, kami memohon kepadamu, berikanlah kami pengetahuan dan keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar mereka dapat mengenal keselamatan yang daripada-Mu, sehingga seisi dunia ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat dalam memuji nama Tuhan, walaupun di rumah ibadahnya tetap harus semangat ya. Di sini kami kakak guru sekolah minggu akan kembali menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Kami berharap kalian juga mengikuti ibadah ini di rumah. Kita bernyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Oke adik-adik, kembali dengan abang lagi di sini. Nah, abang sangat rindu sebenarnya dengan kalian, yang pastinya kalian juga sangat rindu kepada kami berdua di sekolah minggu. Iya adik-adik, sebenarnya rasa gelisah, rasa sedih itu selalu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau mau tanya di dalam pikiran masing-masing, apa sih permasalahan yang kamu alami saat ini? Apa sih beban pikiranmu saat ini? Kalau abang sendiri yang berdua sekolah minggu sangat berbeban dengan setiap permasalahan dalam hidup saya. Namun sesuatu hal yang abang sampaikan kepada kalian, kalau kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik yang terkasih, yang minggu lalu kakak abang sekolah minggu sudah memberikan nats hafalan kepada kita. Nah, saat ini juga abang akan menyampaikan ayat hafalan kepada kita yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Mari adik sama-sama kita membuka Alkitab kita. Lukas 24 ayat 34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Sekali lagi abang bacakan. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, adik-adik yang terkasih, sesuai dengan tema kita ya hari ini, yaitu saksi kebangkitan Kristus. Yang perlu abang sampaikan di sini, marilah kita sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi saksi Kristus. Dengan cara bagaimana? Kita harus bisa mengabarkan berita tentang kebenaran Kristus. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat akan Tuhan, hormat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Jadi itulah ayat hafalan yang abang sampaikan kepada kalian untuk minggu ini, yaitu Lukas 24 ayat 34. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Dasar kita 5 dengan maksudnya. Bunyinya demikian: hormatilah ayah bundamu, supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian. Amin. Berbahagialah yang miskin, karena kamu umat Allah. Kamu yang lapar akan dikenyangkan. Kamu yang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu jikalau kamu dibenci, ditolak dan difitnah karena anak manusia. Bersukaria dan bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian.
miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan masih menyertai kami, masih memberikan sukacita bagi kami, di mana kami masih dapat mengikuti kebaktian kami. Walaupun anak-anak sekolah minggu di KPR Korea Mensen mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing, karena Tuhan sudah memberikan sukacita. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tahu apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya beroleh kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dalam kebaktian kita di minggu hari ini yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan bagi kita, adik-adik mengikutinya dengan baik. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan
kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema di dalam kebaktian kita pada hari ini adalah saksi kebangkitan Kristus. Saksi kebangkitan Kristus. Dalam pasal 15 ini Rasul Paulus menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan. Karena kala itu jemaat Korintus diganggu oleh orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus, sehingga penting bagi Paulus untuk membahasnya. Pertama, kematian Yesus merupakan dasar dari keselamatan manusia. Pernyataan Kristus mati karena dosa kita, kematian Kristus karena dosa kita. Sangat jelas dikatakan bahwa di ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang lebih kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak akan memiliki keselamatan. Jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak akan memiliki keselamatan. Yesus mati sebagai kurban pengganti karena dosa kita. Itu jelas dikatakan tadi di ayat yang ketiga, bahwa Yesus mati karena dosa kita. Yang kedua, Yesus yang mati itu dikuburkan. Itu bisa kita lihat tadi di ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dikuburkan dan dibangkitkan, itu juga sesuai dengan kitab suci. Yesus yang mati itu dikuburkan. Bagaimana mungkin ia dikuburkan jika ia tidak melalui kematian? Ya, bagaimana mungkin Yesus dikuburkan jika ia tidak melalui kematian? Yang ketiga, Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu juga ada di ayat 4. Yesus dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Keraguan orang-orang Korintus akan kebangkitan Kristus dijawab oleh Paulus dengan memberikan bukti meyakinkan bahwa ada banyak orang yang melihat Yesus setelah kebangkitan. Antara lain tadi ada disebut nama Kefas, ya. Ada nama Kefas yang disebut tadi pertama yang menjadi saksi melihat Yesus setelah kebangkitannya. Kemudian bukan hanya Kefas, semua murid-murid Tuhan Yesus juga menjadi saksi kebangkitan Yesus. Petrus dan ke-12 rasul. Lebih dari 500 saudara sekaligus, ya, lebih dari 500 sekaligus yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kemudian Yakobus, semua rasul dan semua murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua adalah saksi dari kebangkitan Kristus. Jangan lupa bahwa hidup Paulus yang sudah diubah juga. Hidup Paulus yang sudah diubah juga oleh kebangkitan, dan di mana Paulus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Paulus mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ini sesuai dengan kitab suci, ya. Di ayat 3 dan di ayat 4 tadi, setelah dikatakan Yesus mati, itu sesuai kitab suci, dan ia dikuburkan dan dibangkitkan, itu juga di ayat 4 tadi, itu juga sesuai dengan kitab suci. Paulus tidak menyampaikan argumen sendiri tanpa dasar tertulis. Paulus mengatakan kebangkitan Yesus itu, kematian Yesus, dikuburkan, dan kebangkitannya memiliki dasar, yaitu yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana kita sekarang yang sudah menikmati keselamatan yang diberikan oleh Yesus melalui kematian dan dikuburkan kemudian bangkit? Apakah kita sudah siap, sudah menjadi saksi atas kebangkitan Kristus sebagaimana selayaknya murid-murid Yesus dan juga Rasul Paulus? Hingga saat ini selalu ada orang-orang yang menyaksikan sanksi ragu atas kematian Yesus. Tapi tidak salah satunya adik-adik, ya, jangan sampai kita ragu atas akan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Karena jika kita menjadi ragu, bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang disebut anak-anak Yesus, yang disebut anak-anak Allah, ya? Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, jadilah menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Yesus. Karena tanpa kita yang mempercayai, bagaimana kita menyebarkan firman Tuhan, bagaimana kita menyebarkan hal-hal yang terindah yang kita rasakan melalui pengorbanan Yesus di dalam kehidupan semua umat manusia. Karena itu adik-adik, jangan sampai kita salah satu yang meragukan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena sangat sedih jika Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, namun kita masih ragu akan hal itu. Bagaimana sedihnya, ya? Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan menjadi salah satu yang meragukan
kematian dan kebangkitan Yesus. Di dalam hal ini sangat menyenangkan, sangat-sangat indah firman Tuhan yang mengajari kita sebagaimana kita menjadi selayaknya sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Karena itu adik-adik, jadilah menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dan yakin akan kebaikan dan kemuliaan Yesus, di mana di dalam kehidupan kita tanpa kasih Kristus, kita ini sudah tidak apa-apa, sudah tidak berguna. Yesus sungguh hebat, sangat luar biasa, yang menjadi manusia dan merasakan penderitaan, menerima penderitaan hanya demi keselamatan kita semua umat manusia, di mana kasih yang diberikan Kristus bukan hanya pengorbanan semata saja, tetapi itu adalah memberikan kehidupan bagi kita umat manusia. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita harus menjadi salah satu anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus yang senantiasa percaya, yang senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena tanpa kita melakukan yang terbaik, tanpa kita melakukan hal-hal yang diinginkan, yang sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa membalaskan kasih setia Tuhan, kasih yang paling agung dari Tuhan, yang memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita. Yesus tidak menerima, Yesus tidak meminta imbalan berupa barang atau uang sekalipun, tetapi Yesus hanya menginginkan kebaikan dan perlakuan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu dan juga bagi kita semua. Karena itu adik-adik, jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku kejahatan, karena di saat itu kita lakukan, maka kita akan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Ya, Yesus sudah berkorban, Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, dan kita sudah diselamatkan dan diberi kehidupan yang baru. Karena itu, jadilah menjadi saksi kebangkitan Yesus, saksi atas kebaikan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini di kebaktian kami. Tuhan mengajarkan kami supaya kami selayaknya sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan patuh akan firman, dan kami menjadi saksi-saksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, ajari kami Tuhan dalam kehidupan kami selalu senantiasa berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita terlebih dahulu mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Di Son Ada Tuhan Tuhan. Marilah kita tutup ibadah kita. Kita doakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap di rumah.